Halo semuanya, jadi ini dia ya yang kalian tunggu-tunggu, yaitu filter Gaussian Blur. Ya, jadi sebelum videonya dimulai, ya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video saya berikutnya. Dan sebelum kita mulai bikin filternya, di sini saya bakal jelasin dulu untuk si patch-nya. Untuk download patch-nya udah saya kasih link di deskripsi. Jadi ketika kalian nanti klik si linknya, kalian bakalan diarahin ke GitHub ini ya. Jadi di sini ada patch dan di sini banyak patch, dan yang kita gunain di sini yaitu Blur Directional 25, yang 25 ya. Dan di sini kalian bisa juga lihat ada Blur Gaussian ya, tetapi untuk hasilnya beda teman-teman. Kenapa saya bilang beda? Ya, jadi untuk hasil si patch Blur Gaussian-nya ini, untuk hasilnya seperti ini. Beda banget gitu. Sedangkan yang kalian request itu yang seperti ini. Ya. Jadi ini bener-bener beda untuk hasil blurnya, dan yang ini untuk si blurnya itu terlalu renggang ya, atau apa namanya tuh, nggak terlalu rapet gitu blurnya, jadi masih kaku gitu blurnya. Nah, walaupun namanya Gaussian Blur, ya saya juga bingung ini yang mana yang bener, Blur Gaussian yang sebenarnya. Jadi ketika saya googling untuk ngelihat Gaussian Blur itu seperti apa detailnya, ya nyatanya kayak blur kayak begini doang gitu. Tapi ya udahlah ya, yang kalian pengen tuh yang seperti ini gitu. Dan untuk yang seperti ini memakai patch yang Blur Directional yang 25 ya teman-teman. Ingat yang 25, oke. Dan sekarang kita langsung saja mulai untuk bikin filternya. Oke, jadi di sini saya udah drag untuk si bahan-bahannya teman-teman. Jadi cukup 4 ini aja bahan-bahannya. Ya, di sini ada face mesh PNG. Ya, face mesh untuk si loadnya nanti. Jadi buat kalian yang belum download ini ya, silahkan kalian obrak-abrik aja untuk si website Sparar. Atau nanti saya taruh linknya di deskripsi untuk download face asset dari Sparar ya. Banyak juga dari kalian yang nggak tahu di mana download face asset. Dan di sini ada load, dan di sini ada patch new face color load yang kalian bisa dapetin di postingan komunitas saya. Kalian periksa aja. Di sana saya udah kasih link untuk face color load yang saya gunakan, dan di sini ada patch Blur Directional yang kita bahas tadi ya, yang 25. Oke, sekarang kita langsung saja mulai untuk bikin filternya. Di sini kita bakalan bikin satu rectangle dulu untuk si blur yang pertama. Jadi ini kita kasih judul blur 1, kita create new material. Dan di material saya kali ini tidak menggunakan shader type flat teman-teman. Karena apa? Karena di Blur Directional ini ngebuat load saya itu makin cerah gitu. Ya, jadi makin silau, jadi makin kontras gitu. Exposure-nya berlebihan. Jadi saya lebih pilih untuk shader type-nya tetap di standar seperti ini. Dan sekarang kita langsung saja buka patch editornya di sini. Kita butuh kamera texture extraction pastinya untuk menampilkan si load-nya. Kita drag dia ke patch editor seperti ini. Dan di sini kita drag untuk si face color load-nya ke bagian patch editor. Seperti biasa kita bikin load, di sini kita pilih load-nya. Dan di sini kita drag untuk si blur directionalnya yang 25 ini ke patch editor. Untuk si patch blurnya ini emang rada berat ya teman-teman di project Sparar. Dan di sini kita nyalain untuk material si load-nya. Di sini teksturnya, pada teksturnya kita nyalain. Jadi untuk susunannya sangat simple seperti ini. Sekarang kita mulai setting untuk si blur directionalnya ya, karena ini belum kita setting jadi hasilnya di simulasi itu rada aneh ya. Oke, jadi di sini untuk strength-nya atau kekuatannya di sini saya setting 2,5 untuk project yang tadi ya. Dan untuk direction sumbu X-nya di sini 512. Dan di bagian sumbu X-nya ini 300. Nah, jadi seperti itu. Jadi sumbu X-nya ini sumbu X ngarahnya ke kiri ke kanan ya. Kalau ke kiri itu minus teman-teman, dan kalau ke kanan itu positif. Untuk sumbu Y itu atas bawah gitu. Jadi di sini kita hanya menggunakan 2 sumbu karena untuk si rectangle itu bukan 3D ya, tapi 2D. Jadi dia flat, dia tidak membutuhkan sumbu Z. Oke, sampai di sini
kita udah berhasil untuk bikin filternya ngeblur. Tapi di sini kita belum nambahin face mesh dari face asset ini ya. Jadi fungsinya buat apa sih gitu? Oh ya, jadi di sini bisa teman-teman lihat. Di sini blurnya itu terlalu nutupin objek yang di tengah ya. Jadi kayak over gitu untuk settingannya. Di sini saya bakalan nambahin satu rectangle lagi. Jadi di sini saya duplicate ya. Oke, di sini udah ada blur 2 nama rectangle-nya. Di sini saya create new material. Dan untuk material kedua ini, di sini saya menggunakan center type flat. Dan untuk panel teksturnya saya nyalain seperti ini. Dan di sini saya copy paste untuk face color load-nya. Ya. Dan di sini langsung saya masukin ke material yang udah kita bikin tadi, yang baru kita bikin. Dan blurnya hilang. Kenapa blurnya hilang? Ya karena ini ketimpa sama rectangle yang baru. Tetapi di sini saya bakalan menggunakan si alpha-nya pada rectangle kedua ini. Dan di sini saya pilih face mesh si PNG-nya ini ya, ini dari face asset. Buat si blurnya itu berada di pinggir-pinggir doang gitu. Jadi nggak semuanya full ketutupan blur. Dan di sini karena masih terlalu kaku ya, bisa kalian lihat untuk opacity si face mesh-nya ini saya turunin sampai ke 20. Oke, kisaran 20. Jadi untuk objek si yang bagian tengahnya ini bakalan bisa kelihatan dengan lebih baik lagi. Kalau kita ganti simulasi ya, untuk hasilnya seperti ini. Jauh berbeda dengan patch blur yang Gaussian dari website itu ya. Jadi untuk si patch-nya itu lebih cocok pakai yang blur directional yang 25. Jadi untuk hasil finalnya seperti ini teman-teman. Kalau kalian nggak mau pakai face mesh seperti ini, kalian bisa hapus saja. Jadi kalian tetap stay di bagian step kita bikin satu rectangle tadi ya. Jadi nggak usah kalian duplikat untuk si rectangle-nya. Jadi seperti itu. Untuk settingannya, untuk settingan si patch-nya ya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi mungkin itu dia teman-teman untuk tutorial singkat kali ini ya. Nggak tahu ini bakalan singkat atau nggak videonya. Ya, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.